Selamat datang di Putri Nabila Bercerita. Channel ini berisikan video konten kisah menarik. Dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Yang sudah subscribe semoga dimudahkan rezeki. Langsung saja ke cerita. Pagi itu, langit Jakarta menggantung kelabu seperti biasanya. Gedung-gedung menjulang tak peduli pada awan berat yang menutupi matahari. Di puncak salah satu gedung tertinggi, sebuah kantor dengan dinding kaca berkilauan menyimpan kehidupan. Seorang wanita yang tampak sempurna tapi kosong. Alia Kirana, usia 29 tahun, CEO termuda dalam sejarah EtherTech, perusahaan teknologi AI terbesar di Asia Tenggara, sedang berdiri di balik jendela kantornya. Ia mengenakan setelan formal putih gading, rapi tanpa celah. Rambut panjangnya diikat rapi ke belakang. Wajahnya dipoles sempurna, namun sorot matanya dingin. Ia cantik seperti lukisan tapi tidak hangat. Di balik dinding kaca, kota terbentang seperti dunia lain. Sebuah dunia yang menurutnya terlalu berisik, terlalu kacau, dan terlalu emosional. Alia, investor dari Singapura, sudah menunggu di ruang konferensi. Ucap sekretarisnya, Bima, dengan suara rendah. Alia mengangguk tanpa menoleh. Suruh mereka tunggu 10 menit. Saya tidak suka orang terlalu tepat waktu. Bima tidak menjawab. Iya, Teh. Itulah Alia. Tegas, perfeksionis, dan seringkali kejam dalam keheningan. Di usia yang masih muda, Alia telah menjatuhkan banyak pesaing, memecat direktur 2 kali usianya, dan menandatangani kontrak bernilai miliaran dolar. Dia tahu apa yang dia mau. Dan cinta bukan salah satunya. Setelah pertemuan yang berlangsung kaku namun sukses, Alia turun ke lobi menggunakan lift pribadi. Hari itu dia memutuskan pulang lebih awal, sesuatu yang sangat jarang terjadi. Mobil sport listriknya menunggu di depan, sopir membuka pintu dengan cepat. Ia duduk di bangku belakang, membuka tablet, dan mulai membaca laporan keuangan minggu ini. Namun belum jauh dari kantor, mobil itu mendadak mengerem keras. Ada apa? Tanyanya tanpa mengangkat wajah. Sopirnya panik. Maaf, Bu! Tadi hampir menabrak orang. Alia baru saja ingin memarahi ketika ia menoleh dan melihat seorang pria berdiri canggung di tengah zebra cross. Tangan kirinya memegang plastik isi gorengan, tangan kanan membawa payung yang sudah bocor di salah satu ujungnya. Wajahnya tampak polos, bahkan agak linglung. Bajunya kumal, celananya robek sedikit di lutut, dan ia tampak seperti tidak mengerti kenapa semua orang membunyikan klakson marah padanya. Orang itu, gumam Alia. Bukan karena marah, tapi karena anehnya, pria itu menarik perhatiannya. Turunkan kaca, perintahnya. Sopir membuka jendela. Pria itu menoleh dan tersenyum kecil. Senyum yang seperti milik anak kecil yang baru saja dapat hadiah. Maaf ya, Mbak. Tadi saya kira masih merah lampunya. Alia memicingkan mata. Suaranya polos. Menakut niat jahat. Hanya bodoh, naif. Kenapa makan sambil nyebrang jalan? Tanyanya. Tidak tahu kenapa ia bahkan tertarik bertanya. Pria itu mengangkat gorengan yang tinggal setengah. Lapar, Mbak. Udah dari pagi belum makan. Alia menghela napas. Dia bukan tipe wanita yang mudah iba. Tapi ada sesuatu dari pria ini, kesederhanaannya, ketulusannya, yang seperti menusuk dinding es di hatinya. Ia membuka dompet, mengeluarkan selembar uang 100.000 dan mengulurkannya. Ambil, buat makan siang. Pria itu menatap uang itu, lalu menatap Alia. Loh, nggak usah. Mbak, saya masih punya gorengan kok. Lagian saya nggak suka nerima uang dari orang asing. Nanti dikira pengemis. Alia tercengang. Ini pertama kalinya seseorang menolak uang darinya. Dan apalagi seseorang seperti dia. Apa kamu tahu siapa saya? Enggak, jawab pria itu santai. Tapi mbaknya cantik banget. Mirip artis Korea, tapi kelihatan galak. Alia diam. Ucapan itu entah kenapa membuatnya nyaris tertawa, sesuatu yang sudah lama tidak dia lakukan. Hari itu, Alia pulang dengan pikiran melayang.
Ia tidak bisa melupakan pria aneh di jalan itu. Ia bahkan merasa kesal karena pria itu menolaknya. Biasanya semua tunduk padanya. Pria-pria kaya, politisi, bahkan artis papan atas berebut perhatiannya. Tapi pria yang bahkan tidak bisa menyeberang jalan dengan benar, malah membuatnya terobsesi. Malamnya ia duduk sendirian di balkon apartemen penthouse-nya. Secangkir anggur mahal di tangan, tetapi pahit di lidah. Ia membuka tablet, namun tidak bisa fokus. Bayangan pria itu terus muncul di pikirannya. Tatapan jujur, senyum tolol, dan suara polos yang menolak uangnya. Siapa dia? Kenapa dia bisa menembus pertahanan yang bahkan pria terpintar pun tidak bisa jebol? Alia tidak sadar saat ia menuliskan memo di aplikasinya. Cari tahu tentang pria di zebra cross depan kantor, jam 3:15. Tanpa sadar, sang CEO yang dulu tidak percaya cinta sedang menapaki jalan menuju hal paling tidak logis dalam hidupnya. Pagi di Jakarta tidak pernah benar-benar tenang. Suara knalpot pedagang keliling dan deru ambulan yang melintas sudah menjadi musik latar kehidupan. Namun di sebuah gang sempit di kawasan Tebet, pagi itu dimulai lebih sederhana. Aroma minyak goreng, sambal terasi, dan daun kemangi memenuhi udara dari sebuah dapur kecil berlantai semen. Di sanalah Raka, pria polos penolak uang. Alia sedang sibuk mengangkat tempe goreng dari wajan, meniup jari yang kepanasan, sambil bersenandung lagu dangdut lawas. "Kamu lagi nyanyi apa sih, Kak?" tanya seorang anak kecil dari luar jendela dapur. "Lagu zaman dulu, Dek. Biar gorengannya lebih enak," jawab Raka sambil tersenyum. Ia kemudian menaruh tempe di atas nampan plastik dan membaginya untuk sang ibu. Di balik tirai lusuh, tampak seorang wanita tua dengan tubuh kurus dan selimut tipis menutupi kakinya. Ibu Raka, satu-satunya keluarga yang ia punya, terbaring lemah karena diabetes dan komplikasi paru-paru. Raka merawatnya sendiri, menyuapi, mencuci, hingga mengganti popok. Tidak pernah mengeluh. Tidak pernah merasa ini sebagai beban. Mereka hidup dari sisa tabungan almarhum ayahnya, dan uang serabutan yang Raka dapatkan dari bantu-bantu warung, jadi badut ulang tahun, hingga jualan gorengan. Hidup mereka keras, tapi Raka punya satu hal yang tidak dimiliki banyak orang kaya, ketulusan yang tak bisa dibuat-buat. Sementara itu, di menara kaca milik EtherTech, Alia sedang berdiri di ruang keamanannya. Layar besar di depannya memperlihatkan rekaman kamera CCTV hari kemarin. Perbesar bagian zebra cross jam 13.15, perintahnya. Tim IT-nya menuruti, meski sedikit bingung. Tak ada yang berani bertanya kenapa CEO. Mereka mendadak peduli pada seorang pria jalanan. Zoom wajahnya, screenshot, kirim ke saya, lanjut Alia. Siap, Bu Alia. Dalam hitungan menit, wajah Raka terpampang jelas di layar tablet pribadinya. Wajah polos, senyum bodoh, dan tatapan yang seolah tidak punya beban dunia. Dan entah kenapa, wajah itu mengusik hati Alia. Suruh tim investigasi cari tahu identitasnya. Nama, alamat, pekerjaan, semuanya. Jangan sampai dia tahu kita selidiki dia, katanya pelan namun tegas. 3 hari kemudian, laporan itu sampai di meja Alia. Nama, Raka Prayoga. Usia 30 tahun. Pendidikan, SMA, tidak tamat. Pekerjaan, pengangguran, tidak tetap. Alamat, Gang Sawo No. 3, Tebet. Catatan khusus, merawat ibu sakit permanen. Tidak memiliki rekening bank. Tidak pernah terlibat kriminal. Alia membaca berulang-ulang. Tidak ada yang istimewa. Tidak ada latar belakang keren. Tapi justru itulah yang menarik. Pria ini nyata, murni, dan hidup jauh dari segala kepalsuan yang selama ini mengelilingi Alia. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Alia ingin melihat dunia dari mata orang bodoh. Dan satu-satunya cara melakukannya adalah menyusup ke dalam dunia Raka. Hari Minggu, jam 7 pagi, mobil Alphard hitam parkir beberapa ratus meter dari Gang Sawo. Sopirnya panik. Bu Alia, Anda yakin? Tempatnya kumuh. Ibu pakai sepatu Louis Vuitton, celana dari Paris.
Ini bukan tempat yang aman. Alia mengenakan hoodie hitam dan jeans. Biasa, satu-satunya pakaian kasual yang dia punya. Rambutnya ia sembunyikan di balik topi. Wajahnya tanpa make up, namun tetap memesona. Ia menatap sopirnya datar. Saya hanya mau lihat-lihat. Jangan ikuti saya. Dia berjalan cepat menembus geng. Orang-orang menatap aneh, tapi tidak menyapanya. Lalu dia melihatnya. Raka sedang menyapu halaman kecil di depan rumah petaknya. Masih dengan celana bola dan kaos bolong. Dan, tentu saja, plastik isi gorengan di tangannya. Alia berdiri tak jauh darinya. Raka menoleh dan matanya membulat. Loh, mbaknya yang waktu itu hampir nabrak saya ya? Alia mengangguk. Namamu Raka kan? Loh, mbak tahu dari mana? Saya punya cara, jawabnya santai. Saya mau ngobrol. Kamu punya waktu? Raka mengangguk cepat. Punya banget. Emang mau ngobrolin apa? Gorengan? Dan begitulah pertemuan kedua mereka dimulai. Di depan rumah Reot, di antara jemuran basah dan suara ayam tetangga, Alia, wanita yang biasa bicara tentang saham, merger, dan target pasar, duduk di bangku kayu tua, memakan tempe goreng buatan Raka, dan tertawa. Tertawa! Sesuatu yang bahkan ia sendiri lupa bagaimana rasanya. Tapi hari itu juga, Alia melakukan dosa pertamanya. Ia tidak memberitahu siapa dirinya sebenarnya. Ia membiarkan Raka mengira dia hanya wanita biasa yang suka mampir dan ngobrol sambil makan gorengan. Karena ia takut, jika pria itu tahu siapa dirinya, cinta itu akan berubah jadi tak tulus, atau lebih buruk, akan pergi sebelum sempat dimulai. Bab ini berakhir di titik di mana keduanya memulai ikatan tanpa sadar, ikatan antara dua dunia yang sangat berbeda. 2 minggu berlalu sejak pertemuan itu. Dan selama 2 minggu itulah, rutinitas Alia berubah. Setiap hari Minggu pagi, tanpa sopir, tanpa pengawal, tanpa makeup mahal, Alia pergi ke gang, sawo dan duduk di bangku Reot depan rumah. Raka, ia mendengar cerita tentang gorengan, sepatu bekas, ayam tetangga yang suka mencuri nasi, dan hal-hal yang sama sekali tidak masuk agenda seorang CEO. Tapi anehnya, itu semua membuat hatinya ringan. Raka tidak pernah bertanya siapa dia. Tidak peduli dari mana datangnya hoodie mahal yang selalu tampak baru. Tidak mempersoalkan jam tangan ratusan juta yang kadang lupa Alia lepas. Yang ia pedulikan hanya satu, Alia tertawa. Dan memang, tawa Alia kini lebih sering terdengar, setidaknya di gang sempit itu. Suatu sore, Raka mengajak Alia ke pasar kaget dekat lapangan futsal. Kenapa kita ke sini? Tanya Alia sambil menghindari genangan air dan bau ikan asin. Katanya kamu mau lihat dunia saya. Nah ini, dunia saya. Isinya orang nyari diskon, tawar-menawar sambil teriak, sama es kelapa yang banyak semutnya. Jawab Raka bangga. Alia tertawa. Kamu sadar nggak sih, kamu tuh polos banget? Raka menggaruk kepala. Emang kenapa? Harusnya saya gimana? Alia diam. Lalu menatap wajah Raka yang sedang serius memilih sandal jepit. Pria ini tidak tahu soal dunia bisnis. Tidak tahu bedanya bunga deposito dan dividen saham. Tapi dia tahu bagaimana cara membuat seseorang merasa nyaman tanpa syarat. Dan itu membingungkan Alia. Suatu hari Alia membuat keputusan nekat. Dia mengajak Raka ikut ke acara gala dinner perusahaan. Raka tentu saja kaget setengah mati. Acara mewah, baju batik saya satu-satunya udah jadi lap. Emangnya saya pantas? Tentu saja tidak, kata Alia. Makanya saya beliin jas buat kamu. Raka menatapnya dengan ngeri. Aduh, jangan mbak. Saya takut malu-maluin. Saya mah kayak kerupuk masuk kolam renang. Alia tertawa. Kalau kamu takut malu, anggap saja semua orang di sana lagi pura-pura keren. Hari H ballroom hotel bintang 5. Lampu kristal, piano klasik, sampahnya berlimpah. Semua mata menoleh ketika Alia masuk dengan seorang pria yang wajahnya tak dikenal. Berjalan canggung seperti anak hilang.
dengan jas yang terlalu besar 1 nomor. Raka gugup, tangannya berkeringat. Dia tak tahu harus menyalami siapa, bagaimana bersikap, atau kenapa semua orang menatapnya seolah dia salah alamat. "Minum apa, Mas?" Pelayan menyodorkan gelas. Raka tersenyum sopan. "Ada Nutrisari?" Alia ingin tertawa sekaligus pingsan. Direktur keuangan mendekat dan berbisik. "Itu siapa, Bu Alia?" "Sahabat," jawab Alia singkat. Tapi malam itu berakhir kacau. Saat makan malam, Raka bingung dengan 3 garpu dan 2 sendok di mejanya. Saat pembawa acara menyebut istilah divestasi strategis, Raka berbisik, "Itu nama penyakit ya?" Orang-orang menahan tawa. Beberapa menyindir, yang lain memfoto. Alia berusaha tenang. Tapi saat Raka tersandung kaki meja dan menumpahkan wine ke gaun istri komisaris, dia tahu ini terlalu jauh. Di dalam mobil sepulang acara, suasana sunyi. Raka duduk mengecil di pojok bangku. "Maaf ya, saya bikin malu," bisiknya lirih. Alia menoleh, menatapnya dalam. Ia ingin marah. Ingin mengatakan bahwa malam itu penting. Bahwa ia telah jadi bahan tertawaan. Tapi yang keluar justru, "Kenapa kamu tetap tenang meskipun semua orang merendahkanmu?" Raka menoleh pelan. "Karena yang penting, kamu nggak ikut ngetawain saya." Alia terdiam. Hatinya retak. Tapi bukan karena malu. Karena pria bodoh ini, tanpa sadar, mengajarkannya arti harga diri yang sebenarnya. Malam itu, Alia duduk di balkon apartemennya, ditemani langit Jakarta yang muram dan angin yang menerpa wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia mempertanyakan logika hidup yang selama ini ia pegang. Selama ini ia percaya bahwa cinta harus rasional, seimbang, sepadan. Tapi bersama Raka, logika runtuh, harga diri diuji, dan dunianya jungkir balik. Tapi tetap saja ia menanti minggu. Menanti gorengan hangat, menanti tawa. Ketulusan Raka yang tidak pernah menuntut, tidak pernah berpura-pura, telah menusuk bagian terdalam dari jiwanya. Dan meskipun itu membingungkan, ia sudah terlanjur jatuh. Minggu pagi kembali datang, tapi tidak seperti biasanya. Langit mendung seakan menyiratkan sesuatu yang buruk akan terjadi. Alia datang lebih awal ke rumah Raka, membawa 2 bungkus makanan dari restoran mewah. Kali ini bukan gorengan. Ia ingin menunjukkan sisi lain dari dunianya, meski hanya lewat rasa. Tapi saat tiba, rumah Raka kosong. Tidak ada suara, tidak ada sapaan, tidak ada bau minyak goreng. Tirai tertutup, pintu terkunci. Alia mengetuk pelan. "Raka?" Tidak ada jawaban. Ia menunggu 5 menit, lalu 10, lalu 20. Dan akhirnya seorang anak kecil tetangga muncul dan berkata, "Kak Raka lagi di rumah sakit." Ibunya sesak napas semalam. Tanpa pikir panjang, Alia pergi. Ia bahkan lupa melepaskan jam tangannya yang mencolok. Di dalam taksi yang ia pesan mendadak, tangannya gemetar. Ia takut. Bukan karena keadaan ibu Raka, walau itu bagian dari kekhawatirannya. Tapi lebih karena satu hal yang ia belum siap akui. Ia tidak sanggup kehilangan Raka. Di ruang tunggu rumah sakit kelas C yang bau disinfektan dan lembab, Alia menemukan Raka duduk di lantai, kepala menunduk, tangan menutupi wajah. Saat Alia mendekat, Raka mendongak, matanya merah, wajahnya pucat. "Kenapa kamu datang?" bisiknya. Alia berjongkok di hadapannya. "Karena aku peduli." Raka menggeleng. "Ibuku belum sadar. Uangnya nggak cukup. Aku udah jual motor. Tapi kayaknya masih kurang buat tindakan." Alia memegang tangannya. "Aku bantu." Raka langsung menarik tangannya. Jangan kamu yang bayarin." "Kenapa?" "Karena aku laki-laki. Alia, meski bodoh, meski miskin, aku tetap punya harga diri. Aku boleh salah tempat, salah hidup, tapi bukan berarti aku jadi beban buat kamu." Alia terpaku. Air matanya hampir jatuh. Ini pertama kalinya seseorang menolak bantuannya bukan karena gengsi, tapi karena cinta yang jujur. Raka tidak ingin menjadi pria yang membuat hidupnya lebih mudah.
Ia ingin menjadi pria yang berdiri di samping, bukan di bawah. Beberapa hari berlalu, Ibu Raka pulih perlahan, walau tubuhnya tetap lemah. Alia datang setiap malam, membawa makanan, buku cerita, bahkan mainan untuk anak-anak tetangga yang suka nongkrong di depan rumah. Raka, yang mulai dikenal di gang itu dengan nama panggilan aneh, Mbak Gorengan berkelas. Dan setiap malam setelah semua selesai, mereka duduk di bawah lampu jalan kecil, makan es lilin, dan berbagi cerita. Kalau aku nggak bodoh, kamu bakal suka aku juga nggak? Tanya Raka suatu malam pelan. Alia memandangnya lama, lalu menjawab jujur, justru karena kamu bodoh, aku jadi belajar hal-hal yang dulu aku anggap sepele. Kamu bikin aku sadar bahwa jadi manusia nggak butuh gelar. Raka tertawa kecil. Itu kalimat paling romantis dan menyakitkan yang pernah aku dengar. Mereka sama-sama tertawa. Tapi jauh di dalam, Alia tahu waktunya terbatas. Rahasia yang ia simpan tentang siapa dirinya sebenarnya sudah seperti bom waktu. Dan akhirnya bom itu meledak. Hari itu, foto-foto Alia dan Raka dari gala dinner tersebar di media. Salah satu media gosip online memberitakan dengan tajuk sensasional. CEO muda Ethertech pacaran dengan pria misterius. Siapa dia? Wajah Raka diburamkan, tapi warga Gangsawo tahu siapa itu. Dan Raka yang tidak punya akun media sosial dihubungi oleh seorang teman lamanya yang bekerja di warung internet. Kamu jadi bahan olok-olok. Rak. Orang-orang bilang kamu numpang hidup dari cewek kaya. Kena mental nggak lo? Raka langsung pergi ke warnet. Melihat, membaca, dan hancur. Beberapa jam kemudian Alia datang seperti biasa ke rumahnya. Tapi kali ini tidak ada sambutan. Pintu hanya sedikit terbuka. Raka? Masuk aja. Alia melangkah perlahan. Raka duduk di pojok ruangan, wajahnya tertutup bayangan, tapi tangannya gemetar. Kamu bohong. Alia berhenti. Jantungnya berdegup kencang. Kamu bukan orang biasa. Kamu CEO. Kamu punya segalanya. Kamu bisa beli satu kampung ini kalau kamu mau. Suaranya lirih, penuh luka. Kenapa kamu sembunyi? Alia mendekat. Karena aku takut. Aku takut kamu berubah kalau tahu siapa aku sebenarnya. Aku takut kamu jadi kayak orang lain, yang hanya lihat aku dari nama dan uang. Raka berdiri. Dan sekarang? Sekarang aku tahu semuanya. Apa kamu masih mau datang tiap minggu? Masih mau makan gorengan yang digoreng di minyak bekas? Alia menggigit bibir. Kalau kamu masih izinkan. Raka menatapnya dalam, lalu berkata lirih, aku bukan pria yang bisa hidup di dunia kamu. Alia, aku nggak bisa jadi tamu di Istana Kaca. Dan untuk pertama kalinya, Raka menyuruh Alia pergi. Malam itu Alia menangis. Tangis yang bukan karena harga diri. Bukan karena ego. Tapi karena hatinya terluka. Ia sudah terlanjur mencintai pria yang sekarang membenci dunia tempatnya berasal. Tertawa, terluka, terlanjur cinta. 3 hal yang tak bisa dia pahami sepenuhnya. Tapi ia tahu satu hal. Perjuangannya belum selesai. Seminggu telah berlalu sejak Raka menyuruh Alia pergi. Dan bagi Alia, seminggu itu terasa seperti bertahun-tahun. Ia kembali ke kantornya, kembali menjadi CEO yang dingin dan efisien, kembali memakai sepatu, mahal dan berbicara dalam rapat-rapat, tentang laba dan ekspansi. Tapi semuanya terasa kosong. Meja kerjanya kini tampak seperti penjara yang indah, dipenuhi prestasi tapi sunyi. Sementara itu, Raka tetap menjalani harinya seperti biasa. Ia kembali menjajakan gorengan, kembali mengurus ibunya, kembali duduk di warung kopi sambil mendengarkan radio. Tapi ada satu hal yang tidak bisa ia kembali lakukan, tersenyum tulus. Karena di sudut hatinya, ada rasa sesal yang tumbuh, diam-diam dan pelan-pelan menyakitkan. Hari Sabtu siang, Alia duduk sendirian di balkon apartemennya. Ia membuka surat lama dari mendiang ayahnya, yang dulu ia anggap motivasi bisnis. Tapi kini,
Salah satu kalimat di akhir surat itu justru menggema lebih keras dari segalanya. Kekayaan tidak akan menyelamatkanmu dari kesepian. Pastikan kau punya seseorang yang mencintaimu bukan karena siapa kamu, tapi meski tahu segalanya tentangmu. Ia menutup surat itu lalu berdiri. Sudah cukup. Sudah cukup menunggu. Sudah cukup sembunyi. Ia mengenakan pakaian biasa, membawa payung, dan turun ke mobil. Tapi kali ini bukan untuk datang diam-diam. Kali ini ia akan muncul sebagai dirinya yang utuh, Alia Nadira, CEO EtherTech, dan wanita yang mencintai Raka dengan seluruh egonya yang dikalahkan. Hari itu hujan deras membasahi gang Sawo. Beberapa orang sudah berteduh di warung kopi. Saat suara mobil hitam berhenti di ujung gang, seorang wanita keluar membawa payung dan tas kulit. Langkahnya tegap, wajahnya basah oleh hujan, bukan air mata. Anak-anak kecil berbisik. Mbak gorengan berkelas datang. Warga mulai berdiri, melihat, bertanya-tanya. Raka sedang di depan rumah, menyalakan kompor untuk menggoreng bakwan. Ia menoleh karena suara ribut. Dan begitu melihat Alia, tubuhnya menegang. Kamu ngapain ke sini? Tanyanya datar. Alia menatap matanya dalam. Aku kesini buat kamu, bukan sebagai tamu, bukan sebagai CEO, tapi sebagai wanita yang bodoh karena masih mau diperjuangkan oleh pria yang bahkan menolak bantuanku. Beberapa tetangga mulai menonton dari jendela. Raka, lanjutnya, aku tahu kamu marah, tapi dengar aku, dunia aku memang tinggi. Tapi rasaku, bukan, aku nggak butuh kamu pintar. Aku nggak butuh kamu bisa bicara soal investasi. Aku cuma butuh kamu percaya bahwa aku mencintaimu. Meski itu tidak masuk akal. Hening. Hanya suara hujan yang memecah keheningan. Raka menggigit bibir. Kamu sadar nggak, cinta kamu itu bisa hancurin hidupku? Kamu bisa pergi kapan aja. Tapi aku akan tetap di sini, sendirian. Di dunia yang nggak pernah bisa aku ubah. Alia melangkah mendekat. Kalau kamu pikir aku akan pergi, kenapa aku berdiri di sini basah kuyup dengan harga diri CEO yang sudah kulepas di depan gang ini? Raka tak menjawab. Lalu pelan-pelan ibunya keluar dari dalam rumah, berdiri sambil bersandar di kusen. Nak, kalau perempuan bisa datang sejauh itu, kamu masih mau usir juga. Dan saat itulah dinding keras di hati Raka runtuh. Ia melangkah maju menatap Alia. Lalu dengan suara lirih, aku takut nggak bisa bahagiain kamu, Alia. Alia tersenyum, menahan air mata. Kalau kamu bisa buat aku ketawa di gang becek ini, kamu sudah lebih dari cukup. Hari itu hujan turun lebih deras, tapi di bawah payung kecil, di antara genangan air dan tepian gorengan yang gosong, dua dunia akhirnya berdamai. Raka memeluk Alia, kaku, canggung tapi hangat. Dan seluruh gang bersorak. Anak-anak bertepuk tangan. Seorang bapak berkata, tuh, cinta emang nggak bisa dihitung pakai kalkulator. Dan benar, cinta Alia dan Raka tidak masuk akal. Tapi justru di sanalah letak keajaibannya. Kabar pertunangan mereka menyebar seperti api di padang ilalang. Dalam semalam media sosial meledak. Foto Alia, CEO muda paling visioner, bersama seorang pria penjual gorengan, muncul di setiap lini masa. Judul-judul seperti Cinta Beda Dunia, Kisah Nyata Si Cantik dan Si Bodoh, Alia Nadira Nikahi Rakyat Jelata, Strategi Pemasaran atau Cinta Sejati, muncul dari media gosip hingga portal ekonomi. Saham EtherTech sempat goyah. Investor mempertanyakan stabilitas mental. Alia, Dewan Komisaris memanggilnya rapat darurat. Apakah ini keputusan pribadi atau strategi citra? Tanya salah satu petinggi perusahaan dengan nada tajam. Alia hanya menjawab singkat, tegas, dan mematikan. Cinta saya bukan strategi. Sementara itu, Raka menghadapi dunia yang tak kalah keras. Teman-teman lamanya yang dulu setia nongkrong di warung kopi mendadak menjaga jarak. Beberapa iri, beberapa mencibir. Beberapa bahkan berkata langsung di wajahnya, "Lu enak, Ra."
dapat cewek kaya tinggal duduk manis, hidup keangkat. Ntar juga ditinggal, begitu dia sadar kamu gak sekelas. Jangan GR. Cewek cantik gitu mana betah lama-lama di kampung. Raka mendengar semua itu. Tapi ia tidak lagi marah. Karena kini ia tahu cinta Alia bukan hadiah. Tapi perjuangan, mereka sepakat menggelar pernikahan sederhana di Gang Sawo. Alia menolak ballroom, menolak catering mewah, menolak live music dengan penyanyi papan atas. Yang ia inginkan hanyalah satu. Aku ingin menikah di tempat aku pertama kali merasa jadi manusia biasa. Dan begitulah, sebuah tenda putih dipasang di tengah gang. Anak-anak menghias dengan kertas warna-warni. Ibu-ibu menyiapkan masakan rumah, ayah-ayah sibuk gotong royong memasang lampu. Dan semua orang menyumbang sedikit dari yang mereka punya. Karena mereka tahu, ini bukan sekadar pesta. Ini adalah peristiwa. Di hari itu Raka mengenakan jas yang dijahit khusus oleh penjahit lokal dengan sepatu pinjaman dari sepupunya. Rambutnya disisir klimis, tapi tetap ada satu jambul kecil yang berdiri keras kepala. Alia mengenakan kebaya putih sederhana, tanpa mahkota berlian, tanpa sepatu hak tinggi. Ia berjalan menyusuri gang dengan langkah tenang, senyum hangat, dan mata yang tak pernah lepas dari satu orang, Raka. Pernikahan mereka dipimpin oleh seorang penghulu tua dengan mikrofon rusak yang terus mengeluarkan suara mendengung. Tapi tak ada yang peduli. Saat ijab kabul berlangsung, seluruh kampung hening. Dan ketika Raka mengucapkan, "Saya terima nikahnya Alia Nadira binti Haris dengan mas kawin ini," seluruh gang bersorak. Anak-anak menabur bunga. Dan Alia menangis. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia akhirnya punya bentuk yang nyata. Beberapa bulan kemudian, dunia perlahan mulai menerima. Media mulai menurunkan ketertarikan mereka. Saham Ethertech pulih. Dewan Komisaris diam. Dan warga Gang Sawo tetap memanggil Alia dengan nama yang sama, Mbak Gorengan Berkelas. Alia dan Raka membagi waktu. Setengah minggu mereka tinggal di apartemen. Setengahnya lagi di rumah kecil sederhana yang mereka renovasi di kampung. Raka tetap menjual gorengan, tapi kini sudah punya gerobak bersih. Banner lucu bertuliskan gorengan CEO, dan pelanggan tetap dari seluruh penjuru kota. Dan yang paling penting, mereka tertawa setiap hari. Dengan cinta yang tetap tidak masuk akal, tapi sekarang saling melengkapi. Malam itu, Alia duduk di depan rumah mereka, mengusap perut yang mulai membuncit. "Rak," bisiknya. Nanti kalau anak kita lahir, kamu mau dia pintar kayak aku atau bodoh kayak kamu?" Raka berpikir sejenak, lalu menjawab, "Aku nggak peduli dia pintar atau bodoh. Asal dia tahu cara bahagiain orang yang dia cintai. Nah, itu cukup." Alia tersenyum. Dan di bawah cahaya lampu jalan yang redup, di tengah kehidupan yang tak sempurna, mereka bahagia dengan cara yang sederhana, tapi nyata, tamat.